terlibat di dalamnya. Jadi kita bisa melakukan literasi sektor-sektor keuangan yang ada di Indonesia itu di galeri investasi. Jadi nggak fokus. Jadi teman-teman biasanya kan ada mahasiswa pengurusnya ya Pak ya. Kalau kita sebutnya kelompok studi pasar modal itu nggak hanya fokus di industri pasar modal, tapi mereka bisa lebih melebar Pak ke industri perbankan, industri dana pensiun, kemudian industri pegadaian, kemudian industri asuransi yang ada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, Pak. Jadi selain mencegah investasi bodong, mencerdaskan juga teman-teman di ekonomi, wabil khusus Pak ya terkait dengan praktek-praktek sektor keuangan yang ada di Indonesia. Tapi ini ke depannya Pak, sampai dengan saat ini masih digodok aturannya. Sampai dengan saat ini kita masih fokus di sektor pasar modal. Mudah-mudahan di akhir tahun itu udah bisa terbuka di literasi keuangan. Nah, karena ada perusahaan sekuritas nanti Pak, sebagai mitra juga untuk penyedia sarana praktikumnya Pak. Jadi jual belinya itu karena bursa OJK itu nggak ada aplikasi jual belinya ya Pak ya. Itu semuanya ada di perusahaan sekuritas. Jadi nanti kita wajibin kalau di galeri investasi itu untuk ada perusahaan sekuritas. Tapi untuk pembukaan rekeningnya itu nggak wajib kayak kayak misalnya di umum ya Pak ya. Umum kan biasanya kalau ke perusahaan dulu banget itu 10 juta, 25 juta saldo awalnya. Kalau di galeri investasi tahun-tahun sebelumnya juga masih 100.000 Pak pembukaan awal. Kalau sekarang kita udah free kan, nol rupiahkan sebagian besar perusahaan sekuritas dan bisa buka rekening. Nah, tapi beda kalau misalnya mau beli sahamnya ya Pak ya, mereka harus isi sesuai dengan harga sahamnya gitu. Kita tidak memfasilitasi atau mau beli reksadana minimum yang 10.000 itu harus mengisi sesuai dengan atau ETF ya Pak ya, reksadana ETF itu harus isi sesuai dengan minimum saldo yang diperlukan. Nah, seperti itu. Detailnya nanti kita akan ngobrolin dan kita mau sih galeri investasi tidak hanya fokus di penambahan investor Pak, jumlah investor di pasar modal Indonesia, literasinya, tapi juga nanti teman-teman di kampus kalau misalnya kerjasama kita jadi nantinya kita maunya belajar juga bagaimana cara perusahaan IPO karena kan kita pelajari ya Pak ya di akuntansi bagaimana bedah laporan keuangan, terus standar akuntansi yang dipakai di pasar modal itu seperti apa nanti kita mungkin bisa yang advance-nya ya Pak ya, yang advance-nya ke depan kita bisa diskusi-diskusi mengenai go public tersebut, tata cara go public di pasar modal Indonesia. Karena kalau lihat di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang itu industrinya banyak banget ya Pak ya, perusahaan-perusahaan di sekitar kawasan itu tuh banyak banget dan jumlah perusahaan yang go public di Indonesia masih sangat kecil, masih sangat sedikit. Di antara 10.000 PT yang ada di Indonesia itu baru sekitar 800 ya Pak ya. Dan sebagian besarnya itu bukan di Kabupaten Tangerang dan di Banten, sebagian besarnya itu di Jakarta dan di beberapa kota-kota besar lainnya. Nanti mungkin dengan banyaknya galeri investasi kita saat ini ada 30 ya Mbak Mia ya, galeri investasi ya. Iya, untuk di Banten ada 30, Mas. Ada 30, sebagian besar ada di Serang dan di Tangerang, Pak, memang. Di Kabupaten Tangerang itu baru 2, Insan Pembangunan sama ongoing itu kita di Muhammadiyah ya, Universitas Muhammadiyah ya. Iya. Dan Untara Unimar. ya, berarti Unimar ada Untara, betul. ada Untara juga. Kalau di Serang udah hampir semua, Pak. Kalau di Tangerang Kota itu sama Tangsel yang gede-gede udah hampir semua Pak. UPH, Prasmul, BINUS, terus UMN, yang baru-baru juga Pradita, UIN Jakarta kita udah ada kalau di Banten Pak. Jadi seperti itu gambarannya. Kami harapannya nanti Utpas bisa bergabung juga Pak dengan galeri investasi. Tidak hanya mendapatkan ilmunya, mungkin kita bisa ngelink ke galeri-galeri lainnya juga. Kita bisa studi banding segala macam. Kita ada grupnya untuk pembina galeri dan untuk KSPM-nya kita ada grupnya juga. Kita selalu share data-data perekonomian terupdate biasanya mingguan atau bulanan Pak, kita selalu update di situ. Nah, mudah-mudahan akan tercipta
lingkungan sadar keuangan ya Pak ya. Dimulai dari galeri-galeri investasi ini. Karena banyak juga di galeri investasi itu masuk ke Tridharma ya Pak ya. Tridharma apa namanya universitas. Kita dorong banget Pak supaya masyarakat sekitar itu bisa terhindar dari investasi bodong. Kita dorong banget keaktifan dari galeri investasi. Kalau mau nanti kita bisa support Pak di material maupun non material dari Bursa Efek Indonesia Pak. Jadi seperti itu mungkin dulu gambarannya Pak Medi, Pak Budi. Kalau ada pertanyaan boleh di nanti ya Mbak Mia ya, ada sesinya ya dengan Pak Budi. Oh ya, saya infoin tadi udah disebutin Mbak Mia. Kalau untuk galeri investasi saat ini di awal kita harus menentukan Pak untuk perusahaan sekuritasnya. Nah itu kami kasih kebebasan ke kampus. Kalau misalnya ada referensi dari kampus, monggo. Tapi kalau misalnya mau dari kita dulu, karena kan perjanjiannya bisa bisa 2 tahun ya Pak ya dengan perusahaan sekuritas, bisa diperbaharui atau bisa ganti nanti kalau nggak suka misalnya mau rekomendasi dari kita dulu, monggo aja Pak. Mau milih sendiri, monggo aja. Nanti kita kalau mau milih sendiri kita kasih beberapa referensi, nanti bisa diajak meeting perusahaan sekuritasnya. Nanti kalau udah deal kita akan proses gitu Pak Budi, Pak Medi, dan Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin ya Mbak Mia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Mia. Baik, terima kasih Mas Fadli atas penjelasannya. Mungkin dari Pak Budi atau Bapak Ibu dari UTAS ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kami persilahkan Pak, Bu. Yes. Mbak Mia. Iya Ibu Hesti, silakan ya. Ibu. Suaranya terdengar dengan jelas ya? Jelas Ibu. Jelas ya, baik. Perkenalkan saya Hesti Kapunggi dari D3 Sekretari. Jadi kalau untuk di D3 Sekretari ini kan ada kebutuhan yang namanya yang tadi dikatakan Mas Fadli itu ada studi banding ya. Kalau untuk gambarannya tersendiri untuk studi banding itu seperti apa ya Mbak ya? Baik, kalau begitu silakan Mas Fadli, mungkin langsung ditanggapi. Ya, baik. Ada beberapa bentuk Bu Hesti. Kalau kemarin sih, kalau yang KSPM baru itu mereka studi banding bagaimana cara pengelolaan galerinya. Jadi ke KSPM lain. Biasanya sih banyaknya ke KSPM UIN Jakarta ya, Bu ya. Dia karena saat ini reorganisasinya paling bagus, Bu. Kegiatannya juga paling terorganisir. Untuk galeri investasi biasanya banyaknya ke sana nanya-nanya kegiatannya seperti apa, terus apa namanya reorganisasinya seperti apa, pembinaannya seperti apa gitu-gitu Bu. Nah kemudian ada juga yang studi bandingnya itu ke kantor pusat Bu, kunjungan ke Bursa Efek Indonesia Pusat seperti background saya Bu di belakang sama Mbak Mia itu. Biasanya berkunjung ke kantor kita untuk lihat-lihat museum galeri nabung saham Bu. Karena sekarang kan udah nggak ada perusahaan sekuritas di sana ya Bu ya, udah nggak ada broker-broker, sekarang udah jadi museum Bu. Jadi kita di sana dijelasin juga tentang pasar modal, terus jalan-jalan keliling-keliling gitu aja sih Bu biasanya kalau yang dari dekat-dekat Jabodetabek. Tapi kalau untuk edukasinya kita kalau udah ada galeri investasi nanti kita bisa langsung ke kampus Bu. Terus kemudian data-data pasar modal itu juga bisa diambil di galeri investasi, nggak perlu ke Bursa Efek lagi. Dan galeri investasi juga sudah bisa mengeluarkan surat penelitian ya Bu ya. Biasanya kan ke kita atau ke kantor pusat kalau untuk surat penelitian. Nah kalau udah punya galeri investasi kayak Untirta itu UIN Banten, itu mereka nggak perlu ke bursa lagi, tinggal di galeri investasi ngeluarin surat itu sudah bisa diakuin sebagai surat penelitian Bu. Biasanya untuk skripsi ya Bu. Iya. Karena kan kalau di D3 itu nggak ada skripsi ya Pak, jadi laporan laporan tugas akhir. Terima kasih Mas Fadli. Ya, sama-sama Bu Hesti. Baik, terima kasih Bu Hesti untuk pertanyaannya. Terima kasih Mas Fadli juga. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan Pak, Bu? Boleh saya tanya? Ya, silakan Bapak Roberto. Ya, saya ini agak telat soalnya tadi update Zoom-nya agak lama. Ya, mungkin kurang informasi dari awal ya. Jadi mengenai pojok bursa ini pun saya sih tertarik waktu itu ada beberapa yang menawarkan ya
Tetapi ini langsung dari Bursa Efek cukup menarik. Yang jadi pertanyaan saya untuk kerjasama itu kan perlu ada suatu minimal sarana ya yang harus kita miliki. Mungkin bisa dijelaskan gitu untuk apa saja gitu yang mesti kita harus siapkan di dalam kita mau memulai suatu kegiatan bursa yang ada di kampus gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan atau mungkin saya tadi kurang terlambat gitu Mas. Iya, pendirian galeri memang belum dijelasin Pak. Oh ya, mohon maaf Pak Roberto. Jadi kalau untuk galeri investasi dulu sebelum COVID itu memang harus disediakan tempatnya ya Pak ya, Pak Roberto, di kampus menyediakan sarana dan prasarana. Nanti kalau untuk dukungan edukasi sosialisasinya dari Bursa Efek Indonesia, kemudian biasanya dari perusahaan sekuritas itu tiap kegiatan ngasih kayak door prize gitu Pak. Terus nurunin pembukaan rekeningnya, biasanya kan kalau di luar kan dulu itu 1.500.000, ada malah yang sampai 10 juta, 25 juta, mereka turunin ke 100.000. Itu udah bisa dipakai untuk transaksi ininya, aplikasinya. Tapi sekarang itu malah udah di-free-kan Pak, udah bentuk dukungannya itu di-free-kan sama perusahaan sekuritas. Plus lagi kalau misalnya kita ada acara-acara, biasanya mereka ada sponsorship Pak. Jadi misalnya pesertanya ada 50 atau berapa 30, nanti mereka ada 5 atau 10 yang paling cepat jadi rekeningnya, kan udah online ya Pak ya, biasanya ada yang sehari jadi. Nah itu nanti ada dapat door prize gitu Pak, gitu-gitu sih bentuk dukungannya. Kemudian kalau dari bursa kita pembicara, kita datang ke sana semuanya free, bahkan kalau untuk konsumsi kita yang tanggung dari bursa Pak. Untuk kegiatan-kegiatan pasar modalnya semua itu bisa dikelola dananya sama kampus, silahkan. Kalau untuk subsidi ini ya, kalau kita sebutnya sini subsidi konsumsi ya Pak ya, tapi nanti peruntukannya silakan dari kampus. Nah kalau itu sebelum COVID Pak. Nah setelah COVID kita lihat, oh ternyata tanpa adanya sarana dan prasarana pun kegiatan tetap bisa berjalan. Jadi kayak sosialisasi edukasi baik itu offline maupun offline itu bisa berjalan. Nah sama pusat itu ada relaksasi kebijakan, jadi di kampus udah bisa, kita sebutnya galeri investasi digital Pak. Jadi udah bisa tanpa harus ada ruangan, itu kerjasama aja, perjanjian kerjasama aja, 2 tahun diperbaharui, 2 tahun diperbaharui. Kalau misalnya kampus mau dan belum ada ruangan, itu udah bisa udah bisa mendirikan galeri investasi yang digital Pak, namanya Pak, yang digital. Nah tapi bentuk kerjasamanya sama semua yang lain-lain Pak, cuman nggak ada sarana dan prasarananya aja. Itu kalau untuk dukungan dari bursa, dari perusahaan sekuritas, tiap kegiatan itu sama Pak di kita, mau offline mau online itu sama gitu. Itu sih Pak, kalau ininya bentuk ininya ya, ruangannya ya Pak. Ya. Mungkin menjawab mungkin Pak. Ya. Karena kalau waktu lalu kan terus terang kita kan belum ada gambaran ya untuk pelaksanaan ini, yang tadi mengenai edukasi dan sebagainya itu kan ya perlu juga ya kita lakukan, tetapi yang pertama PKS ya, perjanjian kerjasama itu dibuat ya Pak, ini ya Pak Fadli. Iya, benar-benar Pak. Dibuat, kemudian dibuatlah suatu kegiatan awal ya. Di dalam kegiatan awal itu mengedukasi mahasiswa ya, seperti kalau peresmian Pak, biasanya kegiatan awalnya itu peresmian, tapi itu setelah MOU-nya jadi. betul. Kalau bisa cepat juga ininya Pak, tergantung dari MOU-nya sih sebenarnya. Kalau umpamanya umpamanya kita laksanakan sekaligus seminar ya. Iya betul, peresmian dan seminar pasar modal. Pembicaranya itu diberikan dari bursa atau? Iya, pembicaranya dari Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas Pak. Gitu ya. Untuk sertifikatnya? Dari Sekolah Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia yang menyiapkan Pak. Tapi kita udah digital semua ya Pak ya. Selama habis COVID kita jadinya digital, ramah lingkungan.
Oh gitu ya. Jadi itu online ya pertemuannya? Apa bisa offline Bisa juga? offline Pak, offline. Kalau sebelum COVID offline semua. Kalau Hmm, setelah COVID apa namanya, kita bisa offline, bisa online. Tapi kita sih sekarang udah dorong ke offline ya Pak ya. Kalau karena biasanya lebih efektif. Tapi kalau misalnya mau online pun atau hybrid pun kita nggak ada masalah. Gitu Pak. oh, ya. Iya, untuk Baik, sementara itu dulu mungkin yang lain. baik, terima kasih Pak Roberto. Mungkin Terima Bapak kasih Ibu Pak yang lain Fadli. ada yang mau Terima kasih, ditanyakan? sama-sama Pak. Iya, terima kasih. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Jadi kalau saya sih hanya mengkonklusikan aja Pak Fadli, ya. Kalau tidak salah mekanisme, kalau kami timnya sih cukup apresiasi dan senang untuk bisa bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi seperti yang diusulkan oleh Pak Robert tadi, berarti kalau kita mau lakukan, kita harus langkah pertama yang kita lakukan adalah, nanti dikoreksi juga ya Pak Fadli ya, kalau ada yang Iya salah Pak. ya. Langkah pertama adalah kita lakukan penandatangan MOU, sekaligus ada satu event yang kita bisa lakukan. Apakah ada edukasi buat peserta nanti, dosen dan mahasiswa, apalah temanya nanti dipikirkan oleh Kaprodi tentang Bursa Efek, dan sekaligus penandatangan MOU itu adalah kegiatan kita pertama. Ya. Nanti selanjutnya kita ada kegiatan-kegiatan yang lain yang seperti yang sudah yang disampaikan oleh Pak Fadli dan yang sudah ditanyakan oleh Bu Hesti, misalnya kita ada studi banding dan kegiatan lain. Nah, kita akan buat satu kegiatan adalah PKS-nya, MOA-nya, sehingga buat kami ada keuntungan buat kepentingan akreditasi juga. Jadi ada satu payung yang namanya MOU, baru per kegiatan kita ada MOA-nya atau PKS-nya yang akan kita lakukan. Nah, yang akan timbul pertanyaan adalah kira-kira kegiatan awal yang akan kita lakukan itu apa? Yang mungkin menurut pandangan dari Bursa Efek, kira-kira apa yang membuat pencerahan buat dosen dan mahasiswa atau masyarakat umum yang kita bisa lakukan, misalnya secara hybrid, online dan offline yang bisa kita lakukan. Kan kalau tempat dan sebagainya kita ada tempat juga. Nanti kan pembicaranya pasti dari Bursa Efek. Ya. Pertanyaan yang kedua adalah supaya kita tidak panjang, apakah kami bisa mendapat contoh MOU yang kampus yang lain sehingga paling tidak seperti yang diusulkan oleh Pak Fadil adalah per 2 tahun ya kita oke, per 2 tahun menurut pengalaman dari kampus lain. Itu aja sih, nanti item per kegiatan kan kita nanti per kegiatan kita buat PKS. Iya, baik Pak. Terima kasih. Mohon izin jawab ya Pak Medi. Yang pertama, kalau untuk kegiatannya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Medi, benar Pak. Jadi kita PKS dulu, kemudian ada kegiatan peresmian dan seminar pasar modal. Kemudian bentuk-bentuk kegiatannya sebenarnya banyak ya Pak ya. Sekolah pasar modal itu yang basic, kemudian yang advance-nya nanti kita belajar tentang analisis fundamental, analisis teknikal, kemudian yang lebih advance lagi mungkin ke psikologi trading, ke psikologi trading dan psikologi investor sama portofolio manajemen gitu-gitu Pak. Itu banyak hal Pak. Ada yang malah dijadiin silabus gitu. Ada kampus yang jadiin silabus. Kalau Pradita Sumarekon Pak University yang di Pradita itu malah mereka jadiin silabus Pak. Jadi udah disusun sedemikian rupa, jadi bukan cuman bicara secara global. Jadi biasanya kan cuma sekolah pasar modal tuh Pak, tapi mereka ada masuk sekolah pasar modal, terus mereka analisis fundamental, analisis teknikal, kemudian masuk ke yang pendapatan tetap, produk-produk pendapatan tetap kayak obligasi, sukuk, kemudian mereka masuk ke ekuitas, dia urai lebih rinci lagi Pak ininya untuk per produknya, terus produk-produk yang lainnya kayak warrant, structure warrant, terus sekuritisasi aset yang kayak jasa marga bikin
bikin sekuritisasi aset atas tolnya itu mereka ini juga Pak, apa namanya, bikin dalam bentuk silabus detail per detail. Saya sih itu menarik juga ya, ada yang sampai buat segitu. Nah itu kita serahkan ke kampus, nanti kita kasih tahu ininya apa namanya, acuan-acuannya Pak, biasanya yang kayak gini kampus A bikin kayak gini, kampus B bikin kayak gini, bisa nanti dengan pengurus kita diskusi. Dan kemudian yang kedua, kalau untuk contoh PKS Pak, ya ada Pak, kita pasti ada. Tapi yang pertama-tama itu biasanya suratnya Pak, suratnya dan penentuan kerjasama dengan perusahaan sekuritas apa. Jadi kalau misalnya ada referensi dari kampus, biasanya kita pakai referensi kampus itu, kemudian kita yang tektokan untuk PKS-nya. Tapi kalau kampus belum ada referensi, biasanya dari kita yang ini mau pakai perusahaan sekuritas ini enggak Pak, misalnya mereka bersedia ya Pak ya, karena kalau di perusahaan sekuritas masuknya juga CSR juga soalnya ya. Karena kalau dari transaksi ini mereka jauh Pak ininya, jadi kalau nyewa satu orang biasanya kan mereka ada satu orang untuk ngasih edukasi terus gitu-gitu ya Pak ya, atas permintaan kampus, misalnya kayak silabus itu, jadi tiap bulan mereka datang atau tiap 2 minggu mereka datang, itu perlu PIC, biasanya mereka hire orang untuk apa namanya, handle beberapa galeri gitu Pak, di perusahaan sekuritas. Kalau misalnya mau dari kami ininya, nanti kami infoin yang mana-mana aja, nanti tinggal ditunjuk aja dari kampus Pak, atau misalnya mau pitching boleh juga Pak, nanti ketemu dengan PIC perusahaan sekuritasnya, nanti kalau mereka oke, kita apa namanya, arrange meeting dengan pihak kampus. Jadi seperti itu. Kalau misalnya udah deal, suratnya masuk ke kita, diproses ke direksi. Kalau itu udah disetujui Pak, nanti PKS-nya paralel kita bikin. Mohon maaf Pak. Mohon maaf, saya lagi batuk. PKS-nya kita apa namanya, paralel kita buat. Kemudian setelah PKS jadi, kita peresmian dan seminar pasar modal, dan setelah peresmian kita sudah bisa melakukan edukasi. Oh ya, nanti kalau peresmian nanti kita ada ngasih neon box juga ya Pak ya, sama buku-buku pasar modal. Kalau misalnya di kampus ada ruangan disediakan Pak. Dan ruangannya juga biasanya jadi base camp untuk teman-teman KSPM untuk apa sih namanya, kayak base campnya diskusi-diskusi biasanya di situ Pak. Ada juga yang biasanya manggil kita kalau diskusi-diskusi, Mas Fadli, Mbak Mia, kita mau diskusi-diskusi nih kecil-kecilan, itu biasanya kita datang juga, atau mau ngobrolin apapun di apa namanya, kalau ada ruangan biasanya mereka pakai untuk jadi base camp mereka Pak. Tapi kalau nggak ada, biasanya mereka buat kayak grup WhatsApp, ngobrol-ngobrol di situ Pak, yang bentuknya digital ya. Nah, berjalan nanti setiap 2 tahun kita review, mau terus dengan perusahaan sekuritasnya atau mau ganti, kita serahkan kembali ke kampus. Itu mungkin Pak Media penjelasan untuk saya. Kalau sekalian kunjungan ke bursa bisa juga itu Pak ya? Seperti ya. Bisa Pak, saat ini kunjungan bursa karena galerinya sekarang ada 800 Pak. Jadi kalau untuk kunjungan bursa kita batasin ke kampus yang ada galerinya dulu, karena kunjungan juga terbatas Pak. Jadi saat ini kampus yang ada MOU-nya dengan kita itu yang bisa kunjungan ke Bursa Efek Indonesia. Kalau belum, kita biasanya dorong untuk bikin MOU dulu. Gitu sih Pak. MOU-nya biasanya di mana Pak Fadli ya? Apa PKS-nya itu perjanjian kerjasama 3 pihak. Itu kayak formalitas aja Pak Medi sebenarnya. Formalitas apa namanya, di kampus apa, hak dan kewajiban, bursa hak dan kewajiban, sama perusahaan sekuritas hak dan kewajibannya. Banyak juga yang nggak kompleks semua, nggak ada masalah sih Pak. Kalau itu untuk pegangan kita aja. Kalau untuk kampus kan biasanya dipakai akreditasi ya Pak. Kalau di kita itu biasanya pakai untuk audit Pak, jadi kelengkapan audit gitu. Itu sih Pak. Nanti bisa dipelajari dulu, nanti kita kasih contohnya
Nanti Mbaknya kirimin ya Pak, contoh. Ya. Oh iya, Ya Pak, terima kasih. Biasanya PKS itu dilakukan di mana? Di Bursa Efek atau di kampusnya? Kita ini Pak, apa sih namanya, back to back ya, istilahnya ya. Paralel, Mas. Iya, paralel, kita back to back Pak. Jadi kita masing-masing pihak tanda tanganin. Nanti pada saat peresmian kita tinggal apa sih namanya, simbolis penyerahan cenderamata gitu Pak, atau piagam gitu-gitu untuk peresmian, sama gunting pita gitu Pak. Kalau ada ruangannya, kalau ada ruangannya gunting pita sama kunjungin galeri, biasanya sih gitu kalau peresmiannya Pak. Di sebelahnya BI Corner boleh juga itu kali ya. Kalau di Iya, kayak BI Corner ya Pak. Iya, betul. Kita punya BI Corner, kalau di sebelahnya dikasih Bursa Corner, ada juga nggak program Bursa Corner dari Bursa Pak? Nggak ada Pak, kita galeri investasi. Kalau galeri investasi kita nggak ada Pak. Tapi buku-buku biasanya dikasih juga Pak ya? Kita dukungannya itu dalam bentuk kegiatan Pak, kita nggak batasi kegiatan. Kalau BI Corner kan kegiatannya cuma ya, BI. Berarti under galeri investasi itu, gitu Pak. Iya. Baik, izin menambahkan Pak Mas Fadli, Bapak Ibu, kalau untuk UTPAS sendiri memang suratnya sudah masuk ya, tinggal mungkin pembicaraan untuk perusahaan sekuritas yang akan menjadi mitra, seperti itu. Nah, baik, Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup mungkin pertemuan-pertemuan yang ini aja yang atau misalnya ini Pak, ada yang masih ngawang-ngawang, misalnya pengurus, kita bisa adain edukasi awal atau pre-edukasi apa ya, kepada pengurus-pengurus, kepada dosen-dosen mengenai pasar modal Indonesia secara kelembagaan, secara praktis seperti apa, itu bisa kita ini Pak, adain SPM apa namanya, SPM peresmian ya, pra edukasi, pra galeri, pendirian galeri investasi. Baik, Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan? Mungkin saya sedikit Bu ya. Ya, silakan Bapak Ronald. Ya, terima kasih. Pertama-tama ini saya menyambut gembira ya soal pembukaan galeri investasi, nanti di bawahnya under galeri edukasi seperti disampaikan oleh Bapak tadi. Karena apa? Karena sangat berpengaruh signifikan pada prodi akuntansi khususnya, dan juga bisa kepada prodi manajemen terkait manajemen. Jadi gambaran yang disampaikan tadi saya tangkap poinnya bahwa Bursa Efek Indonesia itu nanti akan memfasilitasi dalam bentuk, mendukung dalam bentuk kegiatan. Nah, saya sangat setuju karena memang proses kebetulan kita di prodi itu
mulai akan membuat kurikulum, sehingga bagaimana kita bisa mendesain kurikulum yang tadinya perilaku investor bisa hanya dianalisis menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental, beralih kepada pendekatan behavioral. Makanya kita bisa lihat overconfidence investornya seperti apa. Kalau kita pelajari, saya sangat setuju. Untuk update kurikulum kita, saya sangat setuju. Jadi mungkin yang perlu kita persiapan itu adalah terkait perusahaan sekuritas yang tadi disampaikan oleh Pak Fahri. Apakah memang direkomendasikan dari Bursa Efek atau pilihan dari kita, itu berpulang kepada pimpinan nanti yang akan membicarakan hal itu. Kemudian ini sesuatu sinyal bagus, karena dulu di kampus saya juga itu rata-rata ketika buka rekening di Bursa Efek itu kan 100.000 minimal biasanya, tapi sekarang udah gratis ya, makanya saya baru tahu wah ini bagus nih. Ini gratis, tinggal mau beli saham aja, tinggal kita mau beli saham apa, harga sahamnya berapa kita ini. Jadi ini sesuatu yang sangat apa ya, sangat berguna dan bermanfaat banget buat pendidikan, buat ekonomi. Jadi kalau tidak ada ini, wah ini memberikan sesuatu yang sangat positif. Apalagi setiap kegiatan itu difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi yang mau saya sampaikan, mungkin ketika kegiatan-kegiatan yang nanti dilakukan oleh kita didampingi oleh Bapak Ibu dari Bursa Efek Indonesia, dan mungkin juga itu bisa lihat dari sisi kurikulum. Karena kurikulum itu sangat penting nanti untuk update ilmu pengetahuan mahasiswa sama dosen. Nah, tentunya terkait rata-rata kan mahasiswa tuh sering tanya di kelas, gimana Pak kalau seandainya kita mau beli saham? Nah, kita beli saham itu kan, saya bilang udah buat portofolio dulu supaya kita bisa tahu risikonya apa kalau kita belajar akuntansi ya. Nah ini juga harus perlu diedukasi juga. Jadi ini memang sangat penting ketika kita mau memilih saham, apalagi ini berhubungan ada perusahaan sekuritas. Jadi memang harga saham itu risikonya bisa kita kendalikan ketika ada edukasi dari ini. Jadi yang mau saya katakan itu, lihat dari sisi kurikulum. Mungkin itu yang sangat-sangat mempengaruhi akreditasi kita dan peminatan ketika mahasiswa mau masuk. Ya lihat tuh kurikulum kita seperti apa. Jadi ini memang memberikan sinyal positif bagi kampus kalau sudah melakukan kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. Karena memang saya lihat tadi apa yang disampaikan Pak Fadli sama Ibu, itu memang menjelaskan bahwa memang didukung dalam bentuk apa? Dalam bentuk kegiatan. Jadi saya sangat menyambut gembira hal ini dari Prodi Akuntansi untuk bisa dieksekusi. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan. Mungkin demikian Pak Fadli sama Ibu. Baik, terima kasih Pak Ronald. Terima kasih Pak Ronald. Saya tambahin juga mungkin ya Pak Ronald ya, nanti ke depannya kalau OJK jadi ini bergabung di galeri investasi Pak, nanti ke depannya akan lebih wide lagi Pak fungsinya Pak. Jadi ada galeri literasi dan investasi. Berarti tidak hanya tetap pasar modal. Pasar modal, tapi juga perbankan, asuransi. Iya betul Pak. Jadi nanti kita akan belajar tentang perbankan secara praktis ya Pak ya. Perbankan, terus asuransi dan dana pensiun dan segala macam yang dibawa OJK Pak. Jadi sektor keuangan itu bisa kita bawa di galeri literasi dan investasi. Mudah-mudahan akhir tahun ini jadi Pak. Amin lah, jadi nggak trading aja, beli saham jual saham ya. Iya, jadi kalau kita bilang sih biasanya ke teman-teman KSPM-nya, jadi bahasanya kalau kita ngobrol ya, lu jadi nggak kebuka di industri pasar modal aja, linknya ke semua industri itu lu bisa kebuka kalau OJK gabung dengan kita. Kalau selama ini kan mereka tanya-tanya biasanya ya Pak ya, ada peluang kerjanya kayak gimana, peluang karirnya di pasar modal seperti apa gitu. Kalau kita sih selalu bilang luas, karena pasar modal kita masih kecil ya Pak ya. Kalau bandingkan Singapura, kita masih 3%, Singapura udah 20%, terus negara-negara lain, negara-negara maju itu pasti di atas 10%. Indonesia masih berkembang dan tentunya kita akan butuh banyak SDM dan salah satunya ya pasti dari kelompok studi pasar modal yang jadi pengurus di galeri itu karena pengetahuan mereka udah lebih advance. Dan satu lagi Pak,
Oh iya, itu nanti kita dorong untuk ngambil sertifikasi ya Pak ya. Tapi kita nggak wajibin di galeri. Kita dorong untuk ngambil sertifikasi karena kebutuhannya saat ini sangat tinggi Pak. Saya nggak tahu nanti ya Pak ya kalau udah banyak orang yang masuk ke pasar modal. Tapi saat ini itu kebutuhannya tinggi karena demand-nya banyak, supply-nya dikit. Jadi yang punya WBPE itu saat ini masih dikit dan yang butuh orang untuk kerja yang punya sertifikasi itu tinggi Pak. Jadi kayak di saya nih di Serang aja kita butuh dua orang. Nah kemarin saya diskusi sama teman-teman ini AB yang ada di Tangerang, mereka ada beberapa juga yang butuh, hampir tiap yang saya tanyain butuh satu. Nah terus kemarin saya coba share di Instagram, itu ada lagi yang nge-DM, saya juga dong Mas, saya kan dari Jakarta ya Pak ya, terus pindah ke Serang, beberapa teman itu juga nanya juga, oh bisa ya, nitip juga dong Mas Fadli, lagi butuh juga yang punya sertifikasi WBPE. Itu ada, kalau di total ada 8 orang mungkin ini butuhnya. Itu dari kenalan saya aja, belum kalau misalnya dari yang kita nggak kenal gitu ya Pak ya. Itu kebutuhannya lumayan tinggi, mungkin bisa studi banding kalau di ini tuh pasar modal ada Emma Tamrin ya Pak ya. Yang khusus dia vokasi, yang khusus untuk pasar modal. Jadi mereka untuk syarat lulusnya itu mereka harus ambil WPPE dan WMI. Dan itu rata-rata kepake Pak di pasar modal. Rata-rata kepake. Biasanya broker-broker dealer itu orangnya kalau ditanya dari mana Emma Tamrin. Kampusnya biasa, tapi karena mereka sadar, mungkin dosen-dosennya rektornya yang dulu itu orang market Pak, jadi mereka wajibin pas ini karena mereka juga udah belajar itu udah matang lah ya istilahnya ya Pak ya. Pas udah selesai itu rata-rata udah kesedot di market Pak, udah kepake di market, di industri. Tapi biasanya sih di perusahaan sekuritas atau manajer investasi Pak, perusahaan manajer investasi gitu Pak Ronald. Benar, larinya ke sana. Saya setuju sih karena ada sertifikasinya ya. Tapi Iya, itu harus ikut tes ya Pak? Harus ikut ya. tes ya? Harus ikut Ya tes kayak Pak, kita. kalau itu di luar galeri investasi kita cuma Oh, dorong iya. saja, tapi mereka ada tes biasa. Kalau ini kan BNSP-nya itu nunjuknya LSP Pak ya, LSP pasar modal. Kalau dulu masih di bawah anak perusahaan kami, Teach Me namanya, itu masih bisa kita kontrol. Jadi kita masih bisa subsidi kayak 100.000, 200.000, udah bisa ambil sertifikasi. Sekarang dia independen Pak, jadi kita nggak masuk, kita cuma dorong karena pasti kepake untuk saat ini ya, kita selalu bilang kayak gitu, pasti kepake, kita dorong karena di lapangan kita memang lihatnya di ininya benar-benar ini terserap sama industri Pak. Iya seperti Benar, itu Pak Ronald. Iya, rata-rata. Terima kasih Pak Fadli. Sama-sama Pak Ronald. Baik, terima kasih Pak Ronald. Tadi mungkin Bu Hesti mau ada pertanyaan lagi ya Bu Hesti? Tadi yang Pak Ronald tanyakan untuk sertifikasi itu dikenakan biaya ya Pak Fadli ya? Kalau sertifikasinya karena lembaganya bukan under kami Bu, lembaganya independen, jadi biayanya itu mereka yang menentukan Bu. Oh gitu. Kisaran berapa Pak kalau boleh tahu? Saya terakhir sih tahunnya sekitar 2 jutaan Bu. 2 jutaan ya? Iya, tapi nggak tahu kalau naik lagi karena demand-nya tinggi banget ya sekarang Bu. Iya. Demand-nya tinggi banget. Ya, baik, makasih Pak. Bahkan di market itu sebagai ini Bu, tapi FYI aja, itu biasanya saling apa sih namanya? Hijack saking susahnya ya. Saking susahnya untuk saat ini. Jadi mereka saling hijack antar perusahaan gitu. Baik, terima kasih Bu Hesti. Bapak Ibu yang lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kami persilahkan. Cukup ya Pak Robert? Ya, mungkin nanti teknisnya kali ya Pak. Iya, teknisnya nanti Pak Budi dengan Pak Fadli. Ya, Bu Hesti mau investasi boleh, Pak Ronald mau jadi ikut sertifikasi juga boleh. Ya.
Oke, itu aja, silakan Pak Budi. Iya, Baik, mohon izin Bu Mia dan Pak Fadli nanya sedikit tentang sekuritas. Tadi kalau tidak salah saya nangkepnya bahwa galeri investasi ini kan kerjasama antar 3 institusi gitu ya, Bursa Efek Indonesia, kampus dalam ini UPAS, kemudian sekuritas. Tentang sekuritas, Bu, sekuritas tadi disampaikan oleh Pak Fadli dalam MOU kan tuh itu bisa 2 tahun gitu ya usia MOU itu. Kemudian sekuritas bisa direkomendasikan dari BI, bisa juga dari kami gitu. Kalau kebetulan Bu, misalnya kami itu kan rata-rata kan mungkin sebagian besar tuh punya rekening BCA, dan BCA kan ada BCA sekuritas gitu Bu ya. Itu misalnya itu memungkinkan tidak ya, misalnya kami juga misalnya mengusulkan apa-apa BCA sekuritas dan sebagainya. Kalau tidak salah kan di BCA sekuritas itu ada juga instrumen untuk investasinya itu. Ada Pak, sekuritas BCA sekuritas ada Pak. Cuman saya nanti coba hubungin ya. Saya apa namanya kebetulan kenal, tapi dia itu saya belum pernah lihat ada galerinya Pak, galeri investasi. Nah karena ini balik lagi tadi ya Pak ya. Ini kan kalau untuk perusahaan sekuritas masuknya kayak CSR Pak. Jadi mereka CSR karena kalau dari transaksi kan nggak masuk sebenarnya ya kalau untuk si perusahaan sekuritas. Kalau untuk saat ini paling mereka masuk CSR itu pun kayak branding ya Pak ya, kayak branding di kampus. Nah saya tanya dulu Mbak Indah di BCA, kalau dia mau berkenan nanti saya hubungin Pak. Tinggalnya sih di Serpong juga, dekat sama kampus Unpas ya. Nanti saya coba diskusi dulu Pak sama orang BCA sekuritasnya. Tapi kalau nggak ada BCA sekuritas, kalau yang lain apa Pak kira-kira ininya? Paling yang biasa itu MNC ya, MNC sekuritas ya. MNC sekuritas ada juga Pak ya. MNC sekuritas. Mungkin Selain itu dari saya gini Pak Fadli, mungkin kita minta list daftar perusahaan-perusahaan sekuritas beserta kalau ada cost-nya, kemudian mungkin itu bisa jadi satu keputusan buat nanti pimpinan nih, kayaknya kita gini nih. Nah, kalau kita diskusikan lagi sama Pak Fadli sama Ibu. Oh, oke. Iya. Baik Pak. Baik. Kalau BCA memang belum pernah ada kerja sama galeri, tapi saya coba hubungin nanti. Kemudian MNC kita ada beberapa kerja sama galeri, sama yang lain-lain ya. Nanti kita ini Mbak Mia nanti itu ya minta tolong ya Mbak Mia dikasih referensi. Baik, saya akan nanti hubungi Pak Budi ya Pak untuk referensi. Tapi untuk kalau untuk kos sih sejauh ini sih nggak ada kos yang gimana gitu ya Mas ya. Iya, nggak ada sih kalau kosnya seperti itu Bapak Ibu. Karena win-win semua Pak ya untuk win-win solution. Kalau kita untuk industri, kalau perusahaan sekuritas biasanya branding, kalau untuk kampus kan diakreditasi ya Pak ya. Biasanya kita win-winnya di situ. Kalau kita sih lihatnya gimana cara, karena dari kampus ini kalau ngomongin investasi itu masyarakat sekitar tuh lebih percaya kampus daripada regulator Pak. Kalau kampus yang bilang bukan investasi bodong lebih percaya tuh daripada kita yang masuk, wah ini yang bodong-bodong itu ya. Iya benar Pak. Baik Pak Budi, ada lagi Pak? Cukup saya Mbak, jadi mungkin begitu list ini sekuritas tadi, listnya mungkin kami ini. Mohon dibantu nanti dikirimkan dari Mbak Mia list sekuritasnya. Noted Bapak, noted, segera saya kirimkan ya Pak kalau begitu. Oke, kalau begitu jika sudah tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk kehadirannya hari ini. Jika ada pertanyaan, nanti boleh mungkin melalui Pak Budi bisa langsung hubungi saya lagi. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kerjasama kita bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu semua. Iya, Terima makasih semuanya. Mbak Mia, Mas Fadli. Iya, Pak Fadli. Terima kasih. Kalau kita bisa Bapak Ibu berkumpul semua. usaha. Yes. Budi, Pak Roberto. Saya izin live ya Pak.